Sejak generasi pertama muncul, tipe Ice sudah menjadi salah satu tipe yang cukup diperlukan trainer. Sejujurnya move mereka kuat untuk menghantam tipe lain, tapi di sisi lain mereka juga lemah saat dihantam oleh tipe lain. Tanpa kombinasi apapun, tipe Ice benar-benar jauh dari kata tipe Pokemon yang paling bagus. Mereka sulit bertahan jika mengadu tipe dengan Pokemon lainnya, karena pada dasarnya tanpa bantuan tipe apapun, tipe Ice hanya akan mendapatkan satu resisten saja. Dan itu pun hanya mampu memotong serangan lawan yang menggunakan tipenya sendiri. Jadi intinya Ice ini hanya memotong tipe Ice saat masuk di tubuhnya. Ya nggak ada cara lain gitu kan. Bahkan kelemahannya sangat tidak seimbang. Namun inilah 10 Pokemon tipe Ice terkuat. Dahulu untuk merevolusikan Eevee menjadi Glaceon butuh tempat tertentu. Tapi sekarang seorang trainer hanya perlu memberikan Eevee Ice Stone dan ia akan berevolusi menjadi Glaceon. Pokemon ini adalah salah satu evolution yang lumayan banyak penggemarnya. Memberikan desain yang manis dan tampak seperti gadis yang menggunakan poni. Yang berponi maksudnya. Glaceon sendiri memiliki tipe Ice secara utuh. Hal ini memberikan ia 4 kelemahan dan 1 resisten. Tipe Ice umumnya diberikan lebih besar defense untuk menyokong kelemahan mereka yang terlalu banyak. Dan Glaceon juga memiliki jumlah base stat sebanyak 525. Cubchoo adalah anak beruang kutub yang menggemaskan. Meskipun bertipe Ice, tapi tampaknya ia cukup ingusan di udara yang dingin. Pada level 37, Cubchoo dapat berevolusi menjadi Beartic, seekor Pokemon beruang kutub ganas yang merupakan predator di habitat bersalju. Mereka menyemburkan atau mengeluarkan nafas dingin yang bisa membekukan daerah sekitarnya. Namun karena bertipe Ice Toe, jadi ya Beartic ini pun juga memiliki 4 kelemahan dan 1 resisten saja. Tipe Ice memang tidak dapat menahan diri apabila harus keluar dari zona nyaman untuk tempat tinggal mereka. Beartic memiliki jumlah base stat sebanyak, memberikan ia attack yang tinggi untuk membuktikan nilai predatornya. Untuk keseimbangan, sepertinya kedua tipe Ice hasil evolusi Snorunt ini tidak dapat disepelekan. Snorunt berevolusi ke Glalie dengan naik level ke angka 42, menghasilkan Pokemon wajah yang bertahan dalam badai salju dan menghasilkan nafas beku. Glalie juga merupakan Pokemon dengan pure tipe Ice, yang berarti ia juga memiliki 4 kelemahan dan 1 resisten. Dan Glalie memiliki jumlah base stat sebanyak 480, dan uniknya semua bagian statnya berjumlah 80. Untuk Snorunt female, seseorang bisa memberinya Daun Stone, mengubahnya menjadi Frostless dan memberikan ia perpaduan tipe Ice dan juga Ghost. Mungkin Frostless masih lebih baik karena mendapatkan 5 kelemahan tapi memiliki 3 resisten dan 2 kekebalan. Jumlah base statnya juga sama yaitu 480, tetapi Frostless meningkatkan speednya dalam pertempuran. Bergmite dapat dinaikkan levelnya hingga di level 37, dan ia akan berevolusi menjadi Avalok, sebuah bongkahan es besar yang menyerupai kura-kura. Avalok yang besar memang menyediakan pertahanan yang tinggi. Tentunya bukan tanpa alasan, karena dengan defense yang tinggi, Avalok mungkin akan sedikit meminimalisir serangan super efektif lawan, dan attack-nya juga akan membantunya selama ia bertahan. Avalok menyediakan jumlah base stat sebanyak 514, tetapi speed yang rendah juga adalah ancaman saat 4 kelemahannya masuk dan 1 resisten yang tidak seimbang. Hisuian Avalok ditambahkan Rock sebagai sekundernya, dan mendapatkan 6 kelemahan termasuk 2 kelemahan ganda, dan memiliki 4 resisten. Sneasel telah ada sejak generasi kedua. Melewati 1 generasi, Sneasel pun mendapatkan evolusi di generasi keempat. Trainer dapat memberikan ia Razor Claw dan terus meningkatkan level dan biasanya berevolusi di malam hari dan menjadi Weavile. Weavile memang sudah dikenal kuat di kalangan trainer. Ini bukan sekedar menampilkan evolusi untuk tambahan saja, tapi benar-benar sangat rekomen buat trainer yang menyukai tipe Ice dan juga Dark. Kombinasi tipe ini memang tidak menawarkan banyak keamanan, karena umumnya memang tipe Ice saat digabungkan dengan apapun akhirnya pasti akan merugikan. Weavile memiliki 6 kelemahan termasuk 1 kelemahan ganda. Ia juga mendapatkan 3 resisten dan 1 kekebalan. Namun Weavile diuntungkan dengan jumlah base statnya yaitu 510. Dan kalian bisa melihat yang mana yang paling tinggi di bagian base stat ini. Arctozolt adalah bagian dari Pokemon fosil dari Galar Region. Tentu saja jenis fosil ini seperti Pokemon Fusion, menggabungkan naga di kepala dengan tipe elektrik dan ditopang oleh tubuh ikan purba yang bertipe Ice, dan pada akhirnya mendapatkan perpaduan tipe elektrik dan juga Ice. Kombinasi ini memberikan Arctozolt 4 kelemahan dan 3 resisten. Keuntungan Arctozolt lumayan banyak ya, meskipun ia mendapatkan kelemahan yang tidak seimbang, tapi Arctozolt bisa menyerap kekuatan listrik dan memperbaiki HP-nya yang berkurang. Tubuhnya juga menghasilkan statik yang membuat lawan bisa lumpuh saat bersentuhan.
Arctozolt memiliki jumlah base stat sebanyak 505. Citoodle adalah Pokemon yang baru saja diperkenalkan di generasi ke-9. Paus darat yang menggemaskan ini bisa berevolusi menjadi Cititan dengan memberikan ia Ice Stone. Karena tubuh Cititan lumayan besar dan juga berat banget, jadi dengan jumlah base stat sebanyak 521, Cititan pun mendapatkan HP yang sangat-sangat tebal. Nah, selain tebal HP, Cititan juga memiliki penyerangan yang baik. Tentunya memang harus demikian, karena ia tampak bukan Pokemon biasa. Namun pure tipe Ice membuatnya mendapatkan 4 kelemahan dan 1 resisten saja. Tidak aman baginya berhadapan dengan Pokemon luar yang keras. Swinub adalah Pokemon yang diperkenalkan di generasi kedua. Di level 33, ia bisa berevolusi menjadi Piloswine. Seperti beberapa Pokemon kuat lainnya, Piloswine pun mendapatkan evolusi lanjutan di generasi keempat. Ketika Piloswine sudah bisa atau mengetahui move Ancient Power, maka Piloswine tersebut akan berevolusi menjadi Mawaswine. Semua pre-evolusinya ini bertipe Ground dan juga Ice, menghasilkan 5 kelemahan dan 2 resisten. Nah, meskipun Mawaswine ini kelihatan besar banget dan kayak pelan gitu, tapi nyatanya dia punya speed yang lumayan saat menyerang, yang memiliki jumlah base stat sebanyak 530. Dimulai dari Spell, seorang trainer bisa menaikkan levelnya hingga level 32 untuk merevolusikannya menjadi Sileo. Kemudian dilanjutkan hingga level 44, Sileo akan berevolusi menjadi Walrein. Mungkin sejauh ini untuk menggabungkan tipe Ice dengan tipe lain yang paling cocok sepertinya adalah tipe Water. Walrein memiliki perpaduan tipe Ice dan juga Water, memiliki 4 kelemahan dan 2 resisten. Mungkin kalian pikir di mana bagusnya? Bagusnya ya ada pada kelemahan itu sendiri. Mungkin beberapa musuh akan menggunakan move tipe Grass ataupun Rock yang tentunya mereka mungkin juga akan membutuhkan Pokemon tipe tersebut. Ya berarti tipe Water dan juga Ice-nya tadi pun bisa sedikit meminimalisir kelemahannya. Keduanya bisa saling membantu dalam kondisi ini gitu kan, apalagi tanpa ada kelemahan ganda. Walrein juga diberikan base stat yang sangat tinggi yaitu 530 dan dapat dilihat bagian mana yang paling tinggi. Sejak awal, Lapras sangat disukai oleh para pemain. Ia adalah jenis Pokemon yang tidak akan pernah terlupakan selama bertahun-tahun, bahkan tanpa ada evolusi dan berdiri dengan tubuhnya yang besar dan juga sangat ramah. Lapras menghasilkan banyak kegunaan dalam kehidupan sehari-hari di dunia Pokemon. Lapras kuat, tapi ia tidak pernah menginginkan dirinya terlihat kuat, karena memang Pokemon ini lebih menyukai kedamaian. Dan inilah yang membuatnya sering dieksploitasi. Lapras juga memiliki perpaduan tipe Water dan juga Ice, memberikan ia 4 kelemahan dan 2 resisten. Tanpa evolusi, Lapras memberikan jumlah base stat sebanyak 535. Dan itulah beberapa Pokemon tipe Ice terkuat. Untuk mengingatkan bahwa ini hanyalah Pokemon biasa, tidak termasuk gimmick kuat lainnya. Ya hitung-hitung biar kita tidak menyepelekan Pokemon-Pokemon biasa ini. Baiklah, kalau kamu menyukai video hari ini, bolehlah bantu like untuk menyemangati Tuan Sir. Dan jangan lupa untuk subscribe jika kamu belum subscribe, karena setiap harinya akan ada konten menarik tentang dunia Pokemon. Baiklah, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!